Kemudian cara sederhananya seperti ini, atau mungkin kita bisa kasih di dalamnya arrow function lagi gitu ya. Jadi kita mengembalikan nilai di dalamnya itu berupa function, misalkan pref value tambah 1 ya. Jadi pref value itu maksudnya nilai sebelumnya kan 0 nih, jadi nilai sebelumnya tambah 1, nilai sebelumnya tambah 1 gitu ya. Sebenarnya hasilnya sama ya. Ini bedanya ya. Ini enaknya kalau misalnya kita save, ini klik me kita save, dia akan auto reload ya, akan auto mengupdate. Tapi nilai state-nya tetap. Ini kan seharusnya 0 ya. Kalau mau kita kembalikan ke 0, kita harus reload lagi. Ctrl ya, atau tekan button reload. Nah, jadi seperti itu. Klik me, simple ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nama ya? Oke, sekarang kita masuk ke tag selanjutnya ya. Selain useState, ada yang namanya hook di dalam React ya. Salah satunya useState ya. Ada juga yang namanya useEffect. UseEffect ini merupakan life cycle dari React.js yang digunakan untuk melakukan aksi sesuai dengan urutan life cycle. Jadi ada yang namanya mounting, unmounting, mounting, did mount, did update, baru unmounting gitu ya. Mungkin penjelasannya kita jelasin sedikit ya. React life cycle. Di sini ini kita nggak masukin di slide, tapi oke, kita lihat based on gambar aja lah ya. Nah, ini gambar simpelnya nih. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi di dalam React itu ada life cycle. Yang pertama itu render pace. Render pace itu tadi ya, saat kita npm run start ya. Jadi itu dia proses untuk nge-build dan nge-render, dimana memiliki tidak ada side effect ya. Bisa jadi ke pause atau ditolak dari React engine-nya, React script. React engine itu React script ini, React script. Oke. Kemudian saat render pace itu ada yang namanya mounting. Mounting itu memanggil yang namanya constructor. Tapi karena kita pakai functional component, kita nggak pakai class, jadi kita tidak pakai constructor ya. Kemudian ada updating ya. Updating itu saat terjadi perubahan. Contoh kan tadi nih kita sudah render nih, sudah tampil ya. Ini kan ada timelinenya. Ketika constructor baru dia render, sudah tampil nih angka 1. Updating itu saat kapan? Updating itu saat kita lakukan event. Misalkan kita klik tek button, nah dia akan merender kembali. Jadi setiap ada action, ada life cycle, dia klik, dia akan merender dan merubah nilai. Makanya kalau kita lihat di sini saat kita klik, oh ini nggak kelihatan. Nah, kita perhatikan di sini ya, di angka 10 ini. Saat kita klik, dia akan kedip berubah menjadi angka 11. Itulah proses rendernya. Disitulah tadi proses virtual DOM bekerja. Kemudian ada yang namanya force update ya, baru unmounting. Jadi ada komponen did mount, komponen did update, komponen will unmount. Tapi ini versi React class komponen. Kalau versi versi mudahnya inilah initialization, mounting, updation, unmounting. Jadi sudah di mount pertama kali, di update nilainya, unmounting. Penggunaannya cukup sederhana ya, kita jelaskan langsung saja. Ada yang namanya useEffect. UseEffect itu merupakan life cycle yang digunakan di functional component. Jadi useEffect itu misalkan nih, kita konsol ya, first render. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di konsol, kita hapus ya, kita clear, kita reload ya. Di sini dia kepanggil 2 kali. Kenapa bisa kepanggil 2 kali? Yang pertama, dia melakukan mounting atau initialization yang pertama nih ya. Mounting yang pertama. Baru saat sudah render, dia akan melakukan yang namanya di sini kan ada useEffect. Dia memanggil useEffect sekali ya. Ini tanda dependensi angel bracket yang ini menandakan setelah di render apa yang dia tampilkan. Ketika
setelah render, kan ini sudah di render nih, after proses render itu selesai dia akan menampilkan sekali lagi, makanya ada 2 kali gitu. Coba misalkan kita bandingkan ya dengan console.log first render, misalkan seperti ini ya, berapa kali. Oke, kita coba. Nah, di sini yang tampil sebenarnya cuma sekali, tapi di sini ada dia tidak tampil ya, cuma kita lihat ya, kita klik. Ini bawaan dari source code-nya ya. Dia tidak sampai 2 kali lah, bahasa mudahnya seperti itu. Makanya sebenarnya kita nggak boleh merubah value. Misalkan kita nggak boleh buat langsung misalkan set count. Kita nggak boleh melakukan seperti ini sebenarnya. Kalau kita lakukan, itu akan terjadi yang namanya too many re-render. Dia akan render terus menerus sehingga menyebabkan crash aplikasi kita. Kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus melakukan di dalam use effect. Misalkan nih first render kita buat set count 1 ya, set count 1. Oke. Nah, kelihatan ya kalau kita reload, first render nilainya berubah jadi 1 karena setelah di render pertama kali. Seperti itu. Terus bagaimana sih ketika kita mau men-trigger suatu render ketika ada effect? Contohnya seperti ini nih. Misalkan kita render nih, kita klik elemen, klik me misalkan ya. Kita mau merubah nilai Fadli export ya, atau misalkan hello world menjadi kata lain ya. Misalkan kita merubah, jangan ini deh, Fadli export kita ganti jadi nilai lain ya. Kita bisa mengatur itu dengan cara di dalam use effect. Misalkan if count modulo 2 misalkan. Berarti kalau misalkan setiap nilai modulo 2 itu kan berarti nilai yang genap ya, sama dengan 0 ya. Set name ini kita lihat di sini kita ada error ya. Kalau seperti ini berarti kita pakai slash. Jadi kalau ada special karakter yang misalkan ada single backtick ya, single backtick yang di dalamnya ada single backtick lagi, itu akan menghasilkan error ya, error penulisan. Kayak di dalam special karakter kita masukkan juga tanda slash. Atau kalau nggak mau pakai tanda slash, kita pakai double karakter seperti ini. Tapi kita pakai standar saja nggak apa-apa. I am even number. Oke. Pertanyaannya, apakah ini berhasil gitu ya? I am even number. Oke, even number doang deh. Dia langsung berubah karena di nilai pertama ya, saat render pertama kali. Ini kita lihat ya, di first render pertama kan dia sudah nilainya 0 modulo 0 ya, 2 count modulo 2 ya, misalkan 0 modulo 2 kan hasilnya 0, makanya dia nilainya langsung dirubah. Kita maunya nggak seperti itu, kita maunya saat dia diklik dia itu menghasilkan perubahan. Jadi setiap ada perubahan data increment angka counter tadi, dia akan ngecek, oh yang berubah yang mana nih. Kalau nilainya berubah baru kita cek. Jadi di sini ada yang namanya dependency life cycle. Jadi di dependency life cycle itu menentukan perubahan data. Jadi mudahnya di sini kita buat misalkan count. Count itu kan nilai yang berubah. Kita set count pref value tambah 1. Jadi count pertama 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kalau misalkan ada perubahan count, dia akan mengganti number, akan merubah numbernya gitu ya. Ini sudah kita hapus. Oke. Misalkan kita rubah 1 2 3. Ini kita balik nih. Kenapa dia selalu 0? Karena 0 modulo 2 itu kan nilainya sudah jadi even ya, even number gitu ya. Jadi nilainya itu sudah berubah. Nilainya sudah berubah. Mungkin kita misalkan ganti jadi ini ya,
value ya, jadi odd ya, I am odd number, biar kelihatan proses perubahannya. I am odd number. Nah, namun di nilai selanjutnya dia nggak berubah nih. Ya kita kembalikan aja, misalkan else, kita kasih misalkan nilai pembandingnya set name, kita kembalikan ke Fadli, misalkan Fadli halo expert. Oke. Jadi setiap ada perubahan, I'm odd number, I'm Fadli halo expert, I'm odd number, I'm Fadli halo expert. Kalau kita lihat di rendernya ini ya, misalkan kita kasih, di sini ada yang namanya interpolation ya, interpolasi di dalam JavaScript menggunakan tanda backtick. Kemudian kita kasih ampersand ya, ini tanda dolar ya, dollar sign, baru angel bracket, misalkan count render. Oke, kita lihat rendernya 18 kali render sesuai dengan nilainya, 0 kali render ya, walaupun dia di render 2 kali ya. Kita hapus, kita reload lagi. Oke, 2 kali ya, yang pertama mounting sama unmounting, mounting sama update ya, render ya. Kita klik sekali, render sekali, jadi setiap klik itu sekali render. Oke, jadi itulah kira-kira life cycle sederhana. Jadi misalkan kita mau dependensi ke banyak ini nih, kalau misalkan name-nya berubah gitu ya, misalkan dan name sama dengan Fadli Hello Expert, misalkan kita ganti odd number gitu ya, kalau enggak namanya Fadli Hello Expert. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Di sini dia ada kasih dependency name tidak ada di dalam use effect. Jadi kalau misalnya kita kasih pembandingnya 2, sementara nilai yang kita cek itu dependensi cuma 1, itu dia akan ambigu. Kalau misalkan dependensi pembandingnya 2, baiknya kita kasih dependensi pembanding juga 2, karena kan yang mau dicek dari perubahan 2 nilai gitu ya. Di sini kita akan cek ini seharusnya bisa, cuma mungkin akan ada error ya, karena dia akan terus-menerus melakukan render ya. Nah, error ya, dia bingung nih dengan logicsnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Contoh sederhana nih, pertama kali nilai dari name itu ialah Fadli Expert, oke. Kemudian count modulo 2 tidak sama dengan 0. Sekarang nilai count itu 0. Saat kita counter jadi 1, kan dia nilainya odd, jadi dia memenuhi syarat if yang pertama. Kemudian name-nya kan saat ini masih Fadli Expert, karena kan name-nya belum kita rubah ya. Dia ubah menjadi odd number ya. Tapi di kondisi perubahan itu, karena dia melakukan perubahan terhadap set name, kan dependency name tadi terpanggil. Jadi dia bakal ngecek lagi. Oh, ternyata count tadi tidak sama dengan 2, masih odd ya. Dan name-nya itu bukan Fadli Expert sekarang, name-nya odd number. Maka dia akan masuk ke kondisi else. Set name kan tertrigger lagi ya. Set name tertrigger kan ada perubahan dependency name. Maka dia balik, maka dia akan looping di sini-sini terus. Maka dia tadi akan merender terus-menerus dan kebingungan logik. Maka hal-hal seperti ini harus kita pertimbangkan dengan baik. Kita harus memastikan dengan benar dependensinya yang digunakan apa saja, dan jangan sampai logicsnya itu membuat aplikasi kita crash. Mungkin itu next level ya, tapi yang paling sederhana itu kita paham tentang penggunaan basic dari set count atau use state, kemudian ada use effect di dalamnya ya. Sederhananya itu sebenarnya use effect paling sederhana digunakan tuh ya seperti ini. Ini istilahnya komponen didmount-nya, komponen didmount. Jadi di sini biasanya ya kalau di aplikasi React itu kita melakukan yang namanya fetch API gitu. Cuma di sini kita belum masuk ke pembelajaran fetch API karena kita perlu install dependensi aplikasinya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk intro pengenalan dari
React itu sendiri ya, basicnya dari struktur foldernya, cara kerjanya. Di sini kita menggunakan TypeScript ya. Oh ya, mungkin kita tambahin sedikit. Jadi TypeScript itu karena kita menggunakan TypeScript, kita bisa tambahin tipe datanya, misalkan number ya, number. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ini use effect mungkin kita hapus, kita nggak pakai. Biasa kan kalau kita nggak pakai, kita hapus saja. I am hello expert. Di mana sih letak TypeScript-nya gitu ya? Di sini kan kita deklarasikan ini namanya generic type. Nanti di dalam TypeScript ada generic type. Mudahnya number ini menjelaskan tipe data yang ada di dalamnya. Misalkan di sini kita buat number, tapi di sini di dalam kita buat string, misalkan Fadli. Dia akan ada error. Dia katakan argument of type string is not assigned with parameter number. Kalau kita save, aplikasi kita bakal error, crash. Itulah salah satu keunggulan dari TypeScript. Jadi kita mendefinisikan tidak sembarangan. Misalkan kita balikin ke number nih, tapi di sini kita buat tambah 1 misalkan, dia juga bakal error. Karena kalau tipenya number, nilai yang ditambahkan juga harus number. Misalkan itu 1 gitu kan, nggak boleh misalkan false, berbeda tipe data, gitu ya. Kecuali kalau misalkan ya itulah ya. Nah ini misalkan bisa juga sih seperti ini, prefer sama dengan 0 tambah 1. Jadi di pertama kali di 1, sisanya tambah 2. Yang penting dia nilainya sama. Itu salah satu kegunaan TypeScript-nya gitu. Untuk lebih jelasnya di nextnya kita akan jelasin tentang, kita sambil implementasi TypeScript-nya langsung, sambil menjelaskan tentang React-nya. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk sesi kali ini, basic-basic dari React.js menggunakan TypeScript, struktur foldernya, cara menggunakannya, cara install dan sebagainya. Oke, kita bisa berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.